Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dengan saya Ira Wardeni. Selamat datang di Coffee Time. Baik, sebagaimana kita ketahui di sini bahwa wilayah Kepulauan Riau 96% laut, sisanya 4% adalah daratan. Nah, topik yang kita bahas di sini yang paling menarik adalah tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap nelayan kita di Kepulauan Riau ini. Untuk itu kita langsung saja untuk melihat tanggapan masyarakat. Jadi ada yang mau disampaikan terkait peran kita atau kehadiran kita itu dengan mempertimbangkan keselamatan dari nelayan. Jadi dari data Kepala SAR Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2022 itu terjadi 38 kasus kecelakaan yang mayoritasnya menimpa nelayan. Nah, di sini kita perlu hadir. Jadi kita juga meminta pemerintah itu hadir untuk memberikan rasa aman kepada nelayan kita yang beraktivitas untuk mencari atau menangkap ikan. Bentuk-bentuk ini seperti jaminan-jaminan keselamatan di dalam bekerja. Untuk itu kami harapkan ada program-program yang bisa menerapkan ini dan membantu nelayan-nelayan kita. Terima kasih. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga saat ini telah melayani berbagai izin untuk sektor, baik itu sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya. Untuk di wilayah Kabupaten Lingga ini, nelayan menghadapi berbagai macam persoalan maupun permasalahan di wilayah Kabupaten Lingga. Contoh seperti halnya berkurangnya hasil tangkapan nelayan diakibatkan karena cuaca di wilayah Kabupaten Lingga ini cukup ekstrim. Kemudian juga di beberapa wilayah masih terjadinya konflik terkait masalah area tangkapan atau zonasi tangkapan. Nah, kemudian juga kemiskinan nelayan masih hidup dalam garis kemiskinan. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan kita yang memang harus kita carikan solusi. Oke, baik. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita, di sebelah kiri saya, Ibu Raja Istiqomah SPI MSI sebagai fungsional ahli muda ya Ibu ya, yaitu pengelola produksi perikanan tangkap ahli. Baik Bu, bagaimana tadi Bu tanggapan masyarakat kita tentang wilayah Kepulauan Riau yang ada nelayan ini? Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan pendapat dari nelayan tadi dapat kami sampaikan bahwa salah satu program prioritas dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan jaminan kepada nelayan. Yang tujuan adalah memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan terhadap risiko kecelakaan kerja yang dilakukan, sekaligus membantu ahli waris. Jadi di sini komitmen pemerintah sangat strategis adalah sebenarnya program ini dimulai sejak tahun 2022, tetapi menjadi program prioritas gubernur itu dari 2023 sampai dengan 2024 ini. Insya Allah 2025 juga akan lanjut. Nah, jadi 2023 kita sudah membantu melalui dana APBD provinsi sebesar 17.209 nelayan yang dibantu BPJS Ketenagakerjaannya, dan itu merupakan sharing dengan kabupaten kota. Jadi kita mengakomodir 17.209 nelayan, kabupaten kota juga sebanyak itu. Ya, dengan anggaran pada saat itu sekitar 3,4 miliar. Kemudian pada tahun 2024 program ini berlanjut, tetapi sistemnya berbeda. Jadi semua iuran ini dibantu dari APBD provinsi. Jadi total nelayan yang kita bantu di 2024 itu sebanyak 31.556 orang dengan anggaran sekitar 6,4 miliar. Kurang. Baik Ibu, mungkin di sini kita lebih ke apa yang didapat oleh nelayan ya. Jadi mungkin di sini juga kita hadirkan melalui Zoom narasumber kami, yaitu Bapak Giardi selaku Sekretaris Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Kepri. Pak Giardi udah hadir di sini Pak Giardi? Ya, Ibu Ira. Oke, baik, terima kasih. Pak Giardi bisa menjelaskan bagaimana pelayanan yang didapatkan oleh nelayan Kepulauan Riau? Apakah dapat dari BPJS-nya, dari segi BPJS-nya seperti apa itu Pak? Silakan.
Oke, baik, terima kasih Bu Ira. Jadi bagi peserta nelayan seprovinsi Kepulauan Riau yang telah digelontorkan melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau itu kita cover ada dua jaminan yang kita cover dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu pertama jaminan kecelakaan kerja yang dimana nanti apabila nelayan ini mengalami risiko kecelakaan kerja baik selama itu melaut di laut mencari ikan sampai kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan pekerjaannya itu kita cover. Apabila terjadi kecelakaan kerja seluruhnya biaya rumah sakitnya kita cover. Apabila nanti membutuhkan angkutan untuk rujukan juga kita cover angkutan darat, laut, dan udaranya, dan perawatannya di kelas rumah sakit kelas 1 rate pemerintah, yang untuk swastanya nanti menyesuaikan, dan juga beberapa masih banyak lagi yang kita cover. Yang kedua mungkin programnya jaminan kematian ya. Jaminan kematian itu nanti ahli waris mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah apabila para nelayan ini mengalami risiko meninggal dunia yang di luar hubungan pekerjaan. Nah, misalkan, dan berapa sih jumlah santunan yang untuk kecelakaan kerja? Untuk kecelakaan kerja sendiri itu sekitar lebih kurang 70 juta untuk santunan kepada ahli warisnya. Dan ada lagi namanya manfaat beasiswa untuk kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Yang ini nanti 2 orang anaknya mendapatkan beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi S1, yang dimana jenjang yang diberikan itu SD 1,5 juta, TK juga dari TK dan SD, SMP 2,5 juta, SMA 3 juta, sampai perguruan tinggi nanti 12 juta per anak per tahunnya. Jadi mungkin itu aja yang itu untuk manfaatnya yang bisa kita informasikan, Bu Ira. Baik, terima kasih Pak Giardi. Kayaknya cukup menarik ya dari tanggapan Pak Giardi tadi tentang pemberian bantuan BPJS terhadap nelayan ya yang saya tangkap tadi yaitu 42 juta dan 70 juta serta ada beberapa untuk anak SD dan SMP. Kayaknya di sini cukup menarik. Mungkin masyarakat kita akan lebih detail lagi untuk mengetahui hal ini. Mungkin boleh bertanya kepada langsung petugas kita di sini DKP ya Bu ya. Nah untuk itu saya cukup bisa. Mungkin di sini juga boleh ditanggapi oleh Komisi 2 Bapak Bowo selaku dari anggota Dewan Komisi 2. Silakan Pak, bagaimana dengan tadi program BPJS yang mengcombine bersama Dinas Perikanan? Ya, ini saya rasa ini program yang sangat bagus ya. Iya. Artinya gubernur betul-betul peduli dan paham kondisi bagaimana nelayan yang membutuhkan BPJS. Kami dari DPRD Provinsi melalui Komisi 2 siap mendukung penuh untuk masalah ini karena ini masalah substansi hidup untuk masyarakat banyak. Saya kira memang begitu Mbak Ira. Seperti itu ya. Jadi Bapak sangat mensupport ya program kita Bapak Gubernur kita ini ya dan ini didukung program juga oleh dari BPJS tadi. Betul. Oke, di sini juga telah hadir Ibu Ratna Sariduta dari Dinas. Silakan Ibu perkenalkan sebelumnya dan boleh memberi tanggapan. Ya, saya dari Badan Pengelola Perbatasan. Saya rasa kita bicara terkait nelayan. Kalau terkait nelayan ini berarti berada di kawasan perbatasan. Artinya di sini menjadi tugas dan fungsi kami di Badan Pengelola Perbatasan untuk ikut andil di penanganan kasus-kasus yang ada di wilayah kawasan perbatasan. Di mana di sini tadi seperti disampaikan juga oleh Ibu Istiqomah dari DKP yang menyampaikan bahwa BPJS tenaga kerja tersebut menjangkau masyarakat nelayan kecil gitu. Jadi yang saya ingin menanyakan apakah resiko yang diakibatkan oleh nelayan dalam melaksanakan pekerjaannya kemudian melewati batas wilayah negara menjadi Tanggung jawab siapa gitu ya? menjadi PR kita juga gitu, artinya menjadi PR BPJS gitu, apakah sudah masuk ke dalam Ranah BPJS BPJS tenaga kerja atau
kita sendiri yang baru-baru ini sudah ikut koordinatif penyelesaiannya di BPPD, dalam artian dari proses perkara itu penanganan di peradilan Malaysia sampai dengan pemulangan nelayan Kabupaten Natuna tersebut masih membantu, masih pemerintah daerah ikut andil dalam mensupport bantuan kepada korban, kepada keluarga korban gitu, melalui dinas sosial dan institusi terkait DKP dan lainnya. Jadi ya baik, terima kasih Bu Duta. Jadi yang saya tangkap di sini Bu Duta ingin menanyakan kembali kepada Ibu Istiqomah bagaimana apabila sudah melewati batas wilayah, apakah nelayan kita Yang saya ingin tanyakan, apakah BPJS tenaga kerja tersebut sudah mengatur semua nelayan, termasuk nelayan yang tadi ada kategorinya nelayan miskin gitu. Dalam artian nelayan itu kan sebuah pekerjaan, kan? Jadi sebuah pekerjaan yang yang bisa mengkategorikan kalau setiap nelayan berhak memperoleh BPJS tenaga kerja. baik, silakan Ibu untuk menjawabnya dari pertanyaan Ibu Duta. Dengan pertanyaan Ibu ini, apakah semua nelayan tercover gitu ya, BPJS? Jadi sebenarnya kalau yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu ada batas usia, Bu. Jadi nelayan yang bisa tercover itu adalah maksimal 65 tahun. Jadi di atas 65 tahun itu walaupun dia nelayan kecil, itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena bukan kita yang menolak, tetapi memang di sistem BPJS sendiri seperti itu. Jadi ada batas umur. Kemudian kita pun di pemerintah provinsi membuat aturan juga bahwa yang kita cover adalah nelayan kecil yang memiliki kapal sampai dengan 5 GT. Jadi tidak semua nelayan kita bantu gitu. Kemudian ada lagi yang namanya nelayan buruh ya. Nelayan buruh itu nelayan yang bekerja dengan toke, dia ada punya majikannya gitu. Itu juga tidak, karena itu menjadi tanggung jawab tokenya. Jadi seperti nelayan murni yang ditanggung ya Bu ya. Jadi kalau itu namanya bukan penerima upah. Jadi yang kita bantu ini adalah nelayan-nelayan ini kategorinya bukan penerima upah. Jadi kalau penerima upah itu menjadi tanggung jawab toke. Itu nelayan buruh. Boleh nambahkan Bu? Ya silakan Jadi, Pak Bawa selaku Kami melihat dari peristiwa-peristiwa yang ada kemarin ini, memang DKP melalui Dinas Kelautan Perikanan sudah mengkooptasi itu semua. Hampir 60% daripada nelayan di Kepri ini yang masuk pada kategori nelayan kecil yang di bawah 5 GT itu memang sudah tercover. Tapi ada beberapa yang belum tercover dan memang karena jenjangnya dia meningkat dari yang tahun 2023 cuma 17.000 Bu ya, bisa naik menjadi 32.000. Mudah-mudahan ini akan menjadi prioritas kita dan DPRD Kepri siap untuk itu semuanya Mbak Ira. Jadi saya rasa ini sebuah permasalahan memang di DKP dan kita sama-sama menjadi perhatian kita semua sehingga menjadi stakeholder yang ada seperti BPJS, DKP, Dinas Perbatasan, Sosial, dan kita harus sama-sama bekerja sama agar masalah nelayan kita bisa clear semuanya. Saya kira begitu ya Bu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Ini sangat bermanfaat ya, di sore hari ini untuk berdiskusi tentang pelayanan terhadap nelayan ya, apa saja yang didapatkan. Saya sangat menarik tadi, perlu kita garis bawahi bahwa dari Bapak Pak Giatri. Nah, itu adalah yang diberikan 42 juta untuk yang meninggal. Nah, kemudian kecelakaan kerja itu 70 ya Ibu ya tadi ya. Kalau tadi. Nah, kemudian diberikan juga kepada beasiswa kepada anak yang ditinggalkan ya Bu ya, yang meninggal. Nah, itu mungkin masyarakat selama ini tidak tahu ya hal ini. Dengan adanya seperti ini mungkin saya minta sedikit juga penjelasan dari Ibu, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk bagaimana, mungkin ada orang awam yang nelayan tidak paham dengan hal ini. Mungkin dengan singkat saja Ibu, adakah syarat-syarat untuk mendapatkan hal seperti ini, syarat-syaratnya? Yang jelas kalau dia sudah terdaftar sebagai peserta aktif,
di BPJS, otomatis dia berhak untuk mendapatkan segala manfaat yang diberikannya. Jadi kalau persyaratan itu paling untuk jika terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, itu tinggal melengkapi ahli waris, tinggal melengkapi persyaratan, ada beberapa lah mungkin formulir atau apa yang disiapkan. Yang jelas surat kematian lah yang jelas ya kalau meninggal dunia ya. Saya rasa itu aja, sebenarnya tidak sulit Ibu, karena kita juga punya dinas kabupaten kota siap membantu, BPJS itu juga sangat membantu untuk proses klaimnya nanti. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah membahas hal ini, saya rasa secara rinci ya, dan cukup. Kayaknya sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin menonton hal ini ya. Jadi sangat bermanfaat juga bagi saya dan ada di sini ternyata seperti itu gitu. Dan tadi syarat-syaratnya tidak sulit. Mungkin kalau ingin langsung nanti boleh langsung ke DKP buat nelayan yang ingin bertanya langsung ya Pak Bowo, Bu Duta ya. Nah, baiklah untuk hari ini saya rasa cukup di sini dan terima kasih telah mendengar masukan-masukan tadi dari Pak Bowo selaku dari Komisi 2, Ibu Duta dan Ibu Istiqomah dari DKP juga dari Pak Giatri tadi. Untuk itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya pribadi tentunya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.